Yo, how are you? Di depan kita sudah ada PSU dari FSP HV Pro 550 80 Plus. Untuk 80 Plusnya masih yang putih, bukan yang bronze. Perlu diingat, sertifikasi 80 Plus ini bukan berarti jadi patokan bahwa PSU tersebut bertahan lama atau tidak. Namun, sertifikasi 80 Plus merupakan sertifikasi yang menyatakan bahwa PSU tersebut mampu mengeluarkan daya dengan efisien dan mampu menghemat energi. Sebelumnya, mari kita lihat terlebih dahulu boxnya agar kita tahu kurang lebihnya apa saja yang ditawarkan oleh PSU ini. PSU ini digaransikan oleh PET Nusantara Jaya Teknologi atau NJT selama 3 tahun. PSU ini mengklaim bahwa efisiensinya bisa mencapai 85%. Terdapat 5 macam kabel yang disediakan, yaitu satu kabel 20 plus 4 pin untuk ditancapkan di motherboard, 2 kabel 4 plus 4 pin untuk ditancapkan di motherboard untuk power processor, 2 kabel 6 plus 2 pin untuk yang ditancapkan pada VGA jika VGA Anda perlu menggunakan power tambahan. Kemudian 4 kabel SATA untuk hard disk, kemudian 2 kabel Molex dan floppy. Ya, ini kabel floppy disk pada zaman dahulu yang sekarang sudah tidak digunakan. Sekarang mari kita buka boxnya dan kita lihat isinya. Ada buku manual, buku garansi, satu kabel power untuk input, dan ini PSU-nya. Untuk kabel masih warna-warni, belum pipih, dan terlihat tidak rapi. Terakhir 4 buah baut untuk pemasangannya. Untuk dimensi PSU ini kurang lebih panjangnya 14 cm, lebar 13 cm, dan tinggi 8 cm. Ini dia satu kabel 20 plus 4 pin atau yang biasanya kita sebut 24 pin. 4 kabel SATA, 2 kabel 6 plus 2 pin yang ditancapkan pada VGA, 2 kabel 4 plus 4 pin yang ditancapkan di motherboard untuk power CPU-nya. Di sini ada 2 pilihan, ada yang langsung 8 pin atau 4 plus 4. Terakhir 2 kabel Molex, 1 kabel untuk floppy disk, dan ternyata ada satu tambahan, 1 kabel SATA. Mungkin untuk CD atau DVD internal jika diperlukan. Untuk belakang PSU terdapat switch on-off-nya dan input untuk kabel power tadi. Dan label garansi dari NJT. Untuk harga, saya membelinya di toko offline seharga Rp595.000. Terbilang mahal mungkin untuk dibandingkan dengan merek lainnya dengan fitur yang terlihat lebih baik. Dengan harga seperti itu, di merek lain ada yang sudah modular atau memiliki sertifikasi 80 plus bronze
atau kabel yang lebih rapi atau pipih, atau bahkan ada RGB-nya. Namun perlu diingat, bijaklah dalam memilih PSU karena PSU ini yang membuat aman komponen-komponen komputer kita. Sangat disayangkan jika kita memiliki komponen komputer yang bagus namun PSU tidak baik. Dikhawatirkan performa PC bisa tidak stabil atau malah bisa rusak. Penasaran dengan PC yang saya rakit kali ini? Cek di video berikutnya. Jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan notifikasinya. Sekian dari saya. Jika ada kritik atau saran atau pertanyaan, silahkan komen, like, dan share jika bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.